Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang cinta kepada sunnahku, kata beliau, maka itulah bukti cintanya kepadaku, kata beliau. Dan siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka di akhirat ia akan masuk surga bersamaku, kata beliau. Mudah-mudahan kita jamaah yang hadir ini khususnya termasuk orang-orang yang cinta Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan masjid kita ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Paripurna Darul Aman. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-7. Ya Bu, malam keberapa Bu? Ke-7. Ibu-ibu kalau ditanya masih semangat? Masih semangat? Bapak-bapak masih semangat Pak? Alhamdulillah. Karena ingat, semangat kita dalam ibadah adalah cerminan terjaganya keimanan. Itu bukti Bapak Ibu. Kalau iman itu masih utuh, masih kuat dalam diri kita, jangankan 30 hari Allah ciptakan Ramadan itu dalam kehidupan kita, mau 1 tahun pun Allah ciptakan semua menjadi Ramadan, maka insya Allah kita akan tetap semangat. Itu kalau ada iman. Makanya kalau kita bertanya, kadang-kadang ada orang yang rajin Ustadz, ada yang enggak. Itulah cerminan iman. Berarti imannya boleh dikata naik turun, boleh dikata kadang terang, kadang gelap. Apalagi bicara tentang Ramadan. Kalau secara fisikis, apa yang diberikan Allah kepada kita? Coba Pak Ibu tengok. Dari sahur jam 4 kita tak makan sampai jam 6 lewat 22 menit. Apa yang diberikan Allah? Allah berikan kita rumah bagus? Tidak. Allah berikan kita mobil mewah? Tidak. Tapi apa yang dijanjikan Allah? Apa yang dijanjikan Rasul? Namanya pahala. Dan ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Oh, pahala itu begini. Pahala itu begini. Apalagi jelas Rasul katakan dalam hadisnya, salah satu garansi manusia itu ke surga apa? Puasa. Puasa.
Ketika kita berbicara tentang ayat Allah Al-Baqarah 183, Allah katakan dari ayat la'allakum tattaqun. Pencapaian akhir endingnya puasa adalah bagaimana manusia itu menjadi orang-orang yang takwa. Pada ayat lain kita baca Allah, innalil muttaqina fi jannatin na'im. Orang bertakwa itu sudah Allah pastikan tempatnya di mana? Surga. Surga. Apalagi ada lagi di Rasul, ini luar biasa nih. Kata Rasulullah begini, Bu. Idza jaa yaumal qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnahatun ka janahit tayr fayatirun ala khitanil jannah fayaqulu khazanal jannah man antum fayaquluna nahnu min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah fayaquluna abdullah ta'ala sirran fi darid dunya wa dakhilnal jannata sirran fi darid akhirah. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah dibukakan Allah hari kiamat itu, artinya seluruh yang bernama manusia, dari manusia pertama ada sampai akhir telah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Apa kata Rasul? Di situ nanti akan ada, kamu lihat, satu kelompok manusia. Lahum ajanahatun. Bagi mereka itu seolah ada sayap. Ka'ajanahit tayr. Seperti halnya sayap-sayap burung. Fayatiruna ala khitanil jannah, kata Rasul. Sekelompok manusia ini nanti akan secara otomatis yatiruna. Mereka terbang sambil mengelilingi jannah, sorga. Yatiruna ala khitanil jannah. Fayaqulu hazanal jannah. Maka ditanya oleh penjaga sorga, man antum? Kamu ini siapa? Fayaquluna nahnu min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, kami ini adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka ditanya lagi oleh penjaga sorga, bima wajadtum hazid darajah. Kenapa kamu bisa mendapat derajat mulia seperti ini? Karena pada saat itu orang-orang belum ada yang masuk surga. Saat itu orang masih sibuk untuk mempersiapkan hisab amal baik dan buruknya. Saat itu orang masih gemetaran dengan ancaman Allah ketika meniti sirat. Kemudian yang pasti Allah telah menugaskan malaikat Ridwan untuk menjaga sorga sebagai jalan bagi ahli-ahli sorga yang akan masuk. Tapi sekelompok manusia ini, kata Rasul, yatiruna ala khitanil jannah. Mereka otomatis menikmati langsung kehidupan sorga. Fayaquluna, apa jawab mereka? Abdullah Ta'ala sirron bidarid dunia. Begini Tuhan, dulu kami waktu hidup di dunia, kami ini jamaah Masjid Darul Aman, umpamanya kan. Kami ini masyarakat perumahan Marsal. Sewaktu kami di dunia, Abdullah Ta'ala sirron. Kami beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tersembunyi.
Wa adkhilnal jannata sirran fid daril akhirah. Makanya di hari akhirat ini Allah memasukkan kami pun ke dalam surga ini dengan jalan tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apa ibadah yang bersifat tersembunyi itu Bapak Ibu? Kita baca lagi dalam hadis kudusi yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Allah? As-sawmu li wa ana ajazi bi li'annahu sirran bi khilafit ta'ah. Puasa kalau sudah dilakukan oleh hambaku, kata Rasul, itu akan langsung saya ambil. Jadi kalau tadi kita puasa, begitu kita berbuka baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka puasa kita langsung diambil Allah. Kenapa? Li'annahu sirran, karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya tersembunyi. Bi khilafit ta'ah, berbeda dengan ketaatan yang lain. Kenapa disebut tersembunyi puasa ini Bapak Ibu? Karena secara hakikat kitalah yang tahu dengan Allah. Puasa apa tidak kita? Pamannya ibu-ibu ditanya, tadi siang ibu puasa apa tidak? Ibu-ibu tadi puasa tidak? 15 orang yang jawab. Ibu-ibu puasa tadi apa tidak, Bu? Itu baru 100%. Kalau ibu-ibu tadi puasa, ketika bapak-bapak ini ditanya, Pak, tadi siang ibu puasa tak? Apa jawab bapak? Iya. Tadi siang ibu puasa. Ibu tak ada makan, tak ada minum. Ya mungkin betul kata bapak, tapi secara hakikat benarkah kita puasa atau tidak? Hanya kita yang tahu dengan Allah. Tapi Bapak Ibu, kalau melihat ciri-ciri orang berpuasa, jangan ketika puasa lihat. Lihat nanti setelah puasa ini selesai, baru kita lihat siapa orang berpuasa di antara kita. Kalau kita tetap seperti orang puasa, walaupun tidak dalam kondisi dan keadaan puasa, maka itulah orang atau ciri-ciri orang yang berpuasa. Tapi kalau begitu puasa itu habis dan dirinya pun terlepas daripada puasa, berarti puasa itu hanyalah merupakan perjalanan dalam hidupnya. Makanya ingat apa yang disampaikan Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min syami illal juhi wal atas. Banyak orang yang ikut puasa, banyak orang ikut Ramadan, tapi tak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, ini perlu kita jaga, kita pelihara. Judul kita sebenarnya malam ini tadi pergaulan dalam Islam. Sedikit saya sampaikan tentang pergaulan. Ini sebenarnya orang tualah yang paling berperan besar dalam hal ini. Kenapa? Karena orang tualah yang akan menentukan pertama titik tolak pendidikan yang diterapkan kepada generasi-generasi kita. Itu dasar utama itu, Pak. Bagaimana kita menanamkan pendidikan dasar kepada generasi kita, itulah yang akan menjadi sebuah cerminan dalam pergaulan mereka. Kalau kita tanamkan mereka dari awal kehidupannya iman, maka insya Allah pergaulan mereka terjaga. Orang baik akan pasti mencari yang baik. Jadi pendidikan sebenarnya yang utama di sini pendidikan, terutama pendidikan iman.
Ingat bagaimana Rasulullah dalam perjuangannya. Berapa tahun beliau menanamkan iman terhadap para sahabat-sahabatnya. Lebih kurang 13 tahun Bapak Ibu. Sekarang kita bertanya pada diri kita, sudah berapa tahun kita menanamkan iman kepada anak generasi kita? Rasulullah sebagai manusia termulia Allah ciptakan di muka bumi harus makan waktu yang begitu banyak, 13 tahun. Baru tertanam iman itu kepada diri sahabat. Hasilnya kita lihat. Bagaimana Ammar bin Yasir, ya kan? Bagaimana Bilal bin Rabah diseret, dipacu dengan onta sehingga hampir seluruh kulitnya ini, Bapak Ibu, terkelupas karena dipaksa untuk meninggalkan Islam, tapi beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Berapa tahun? 13 tahun. Sekarang kita bertanya, sudahkah 13 tahun kita menanamkan iman itu kepada anak-anak generasi kita? Karena ingat Bapak Ibu, inilah kewajiban yang paling utama dalam diri kita orang tua terhadap anak-anak kita. Kalau makan, ingat, semua yang ada ini telah dijamin Allah makannya. Nggak perlu kita ragu tentang makan generasi kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah telah tanggung rezekinya. Tapi kadang-kadang kita salahkan. Yang kita persiapkan apa? Bagaimana anak saya supaya sukses bisa makan untuk kemudian hari? Tidak bagaimana iman anak generasi kita. Makanya kalau kita bertanya, kenapa pergaulan-pergaulan di zaman sekarang itu rusak? Itu karena menipisnya iman di dalam hati generasi-generasi muda kita. Ini yang perlu pertama kita ingat. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang kedua tentu ketauladanan kita orang tua. Akan sulit kita bicara Bapak Ibu, nah pergilah ke masjid paripurna Darul Aman untuk sholat, kalau kita juga tak datang untuk sholat. Nah, pergilah untuk mengaji, itu akan sulit kalau kita tak pernah ditengok anak generasi kita mengaji. Ketauladanan. Makanya dakwah Rasulullah itu berhasil. Kenapa? Bukan karena hebatnya beliau sebagai orator, tidak. Begini wahai kaum musyrikin, begini kaum musyrikin, tidak. Memang beliau jago dalam berpidato, dalam oratornya. Tapi yang paling dominan apa di dalam beliau? Ketauladanan. Contoh yang beliau berikan. Beginilah umat Islam itu antara suami dengan istri. Begini Islam itu kalau antara anak dengan orang tua. Begini Islam itu kalau kita dalam bertetangga. Begini Islam itu kalau pergaulan di dalam generasi-generasi. Contoh tauladan. Banyak lagi sebenarnya hal-hal yang bisa untuk kita lakukan bagaimana menjaga dan memelihara pergaulan generasi-generasi kita. Namun terbatas waktu ini, demikian sedikit tausiah yang dapat disampaikan. Namun mudah-mudahan walaupun singkat kiranya ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.